Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puja dan puji bagi Allah karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga Anda dan saya masih diberi kesempatan untuk kembali bersua dalam acara yang spesial ini dan tetap bersama dengan saya di channel Dr. Ariful. Pemirsa yang budiman, pada hari ini izinkanlah saya untuk berbincang-bincang perihal prinsip-prinsip etis dalam penegakan hukum. Seringkali kita bertanya, ya, apakah prinsip etis itu dibutuhkan dalam suatu penegakan hukum ataukah tidak? Ataukah yang namanya etika itu dibuang saja, jangan dimasukkan kalau bicara perihal penegakan? Tentu jawaban ini kembali kepada masing-masing individu, karena setiap individu membedakan atau memiliki perbedaan tentang memaknai etika. Etis dan tidak etis itu tergantung kepada bagaimana individu menerima pengetahuan tentang etika. Etika ini kita peroleh sejak kecil hingga dewasa, baik secara formal maupun informal. Nah, terkait dengan pentingnya etika ini dalam hukum, Dr. Bernard Altania dalam bukunya Penegakan Hukum dan dalam Terang Etika, beliau memberikan penjelasan bahwa etika itu diperlukan karena etika itu merupakan eksistensial manusia. Bahkan menurut etika ini merupakan milik eksklusif manusia. Karena ini milik eksklusif, maka saya berpendapat bahwa tidak mungkin ada manusia yang tidak ingin memiliki etika. Semua pasti ingin dikatakan memiliki etika. Sehingga siapa saja selama dia adalah manusia, ketika dia dinyatakan tidak etis di dalam kegiatannya, dalam perbuatannya, pastilah dia memiliki ketersinggungan. Tingkat-tingkat etika seseorang dengan orang lain berbeda-beda. Ya, tapi yang jelas semua manusia memiliki etika walaupun dalam standar yang sangat minim. Nah, terkait dengan ini, ya, prinsip etis dalam penegakan hukum, menurut saya budiman, kurang lebih ada 3 hal prinsip etis di dalam suatu penegakan hukum. Yang pertama, prinsip etis deontologis atau cara berpikir etis deontologis. Ya, prinsip ini menyatakan bahwa dalam penegakan hukum itu nanti dianggap etis kalau dia melakukan segala-galanya itu atas dasar benar dan salah. Jadi prinsip ini menyadarkan dirinya bahwa hukum itu berlaku kapanpun dan dimanapun. Kalau seseorang melakukan tindakan atau perbuatan ya berdasarkan hukum, maka itu dianggap etis berdasarkan norma-norma yang ada. Ya, baik norma-norma yang ada ya. Jadi tidak menyimpangi norma-norma yang ada. Menyimpangi norma-norma yang ada termasuk hukum, maka dianggap tidak etis. Jadi dalam pemikiran deontologis ya, patokannya adalah selalu mengikuti apa yang tertuang di dalam hukum. Ya. Jadi melakukan perbuatan kalau itu berdasarkan kewajiban maupun posisi. Jadi melakukan perbuatan itu bisa karena ya timbul dari kewajiban itu muncul
dari perintah undang-undang maupun karena posisi kita, ya posisi status atau jabatannya. Selama orang melakukan kewajiban berdasarkan perintah undang-undang maupun perintah jabatan, maka itu dianggap etis. Ini prinsip etis deontologis begini pendapat. Bahkan Immanuel Kant yang merupakan salah satu pelopor dari prinsip etis deontologis ini, dia menyatakan bahwa hukum itu imperatif kategoris. Jadi hukum itu memaksa atau hukum itu suatu keharusan tanpa syarat. Jadi patut begitu saja. Itu kewajiban. Kewajiban harus dilaksanakan ya tanpa melihat faktor lain. Contohnya ya si peminjam itu wajib mengembalikan barang pinjamnya. Begitu saja. Itu kewajibannya. Kewajiban itu muncul dari hukum tanpa melihat faktor lain. Menyimpang ini berarti perbuatan tersebut tidak etis. Ya, dibawa kepada penegakan hukum, berarti penegakan hukum seperti itu tidak etis kalau tidak melihat faktor-faktor lain. Yang kedua, prinsip etis yang kedua adalah prinsip etis teleologis. Teleo artinya tujuan. Nah, prinsip etis demikian atau cara berpikiran demikian selalu menyandarkan perbuatan dari baik dan jahatnya. Walaupun perbuatannya itu benar di mata hukum, tetapi kalau tujuannya tidak baik, maka dia akan menjadi jahat secara etika. Itu intinya. Inti dari prinsip ini adalah tujuannya baik dan berakibat baik pula. Tujuan mulia, akibat baik. Ya. Jadi berawal dari tujuan dan berakibat baik. Inilah yang diinginkan oleh prinsip etis teleologis. Bukan berarti prinsip ini mengesampingkan hukum yang ada, tidak. Tapi hukum yang ada itu bukanlah standar utama. Bukan standar satu-satunya. Bukan patokan utama. Bukan patokan satu-satunya. Tapi yang terpenting adalah kebaikannya. Ya. Tujuannya baik atau jahat. Jika tujuannya baik, maka akan menghasilkan akibat yang baik pula. Ya, walaupun ya seseorang benar dalam pandangan hukum, tetapi kalau tujuannya sudah jahat, maka dia akan jatuh kepada ya namanya jahat secara etis. Nah, prinsip yang ketiga adalah prinsip kontekstual. Nah, prinsip ini ya lebih mengandung makna bahwa ya suatu perbuatan itu tidak tergantung kepada benar dan salah ataupun tidak tergantung kepada baik dan jahat, tapi tergantung kepada ketepatan mengambil suatu tindakan, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam buku Dr. Bernard yang berjudul penegakan hukum dalam tangan etika, beliau memberikan contoh tentang prinsip etis kontekstual ini atau cara berpikir etis kontekstual ini. Beliau memberikan contoh suatu peristiwa yang terjadi ketika suatu rombongan dikejar oleh suku Indian Apache. Di mana dalam rombongan itu ada seorang ibu yang menggendong bayi. Ya, rombongan ini terkepung oleh suku Indian Apache yang bersembunyi. Ya, bersembunyinya tidak diketahui, tapi segalanya sudah ada suku Indian Apache. Sampai yang digendong oleh ibunya itu menangis rela, tidak mau diam. Ya, tapi karena ya dihadapkan kepada dua hal, ya maka sang ibu rela menghabisi anak-anaknya demi menyelamatkan rombongan yang berjumlah lebih banyak. Itulah contoh berpikir secara etis kontekstual. Jadi intinya adalah membuat tindakan yang paling tepat, ya
dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukan lagi bicara masalah baik dan jalan, bukan lagi bicara masalah benar dan salah, tapi mana yang lebih tepat. Terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dihadapkan pada persoalan-persoalan seperti ini. Ya, kita memang harus betul-betul memilih bahwa tindakan ini tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan ya tidak terkadang mengesampingkan bahwa ini baik, ini jahat. Ya, itu ya. Nah, ketika cara berpikir etis ini yang banyak dianggap prinsip etis bukanlah untuk dibanding-bandingkan sama lainnya. Ya, tidak untuk dipilih bahwa ini yang paling baik, ini yang tidak baik, ini yang harus diikuti, ini tidak harus diikuti. Tetapi bagaimana kita pandai-pandainya menyeimbangkan ya cara berpikir ini ketiga-tiganya seimbang, ya diseimbang, jadi semuanya baik, tidak ada yang baik antara satu sama lain, tidak ada yang lebih baik dari satu sama lain, semuanya baik digunakan, tinggal bagaimana kita mengambil sikap untuk menyeimbangkan ketiga prinsip ini ya. Kalau menurut Prof. Sudipto Martokusumo ya, hal seperti ini ya adalah antinomi. Antinomi adalah ya bertolak belakang satu sama lain ya, tapi saling memerlukan ya, saling memerlukan. Tidak boleh dipisahkan, tapi diseimbangkan. Baik, sekian dari saya untuk hari ini, sekian bincang-bincangnya ya. Tetap subscribe channel ini agar channel ini tetap ada dan selalu ada untuk pemirsa yang budiman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.